Untuk apa mengaturkan kretek dalam sesaji? Kemanakah arah logikanya sehingga mempersembahkan rokok kretek dalam sesaji? Patut untuk diketahui, Trihita Karana adalah sebuah konsep agama Hindu yang sangat kental di Bali. Hal inilah yang dapat memberikan keseimbangan untuk hidup harmonis di bumi ini. Keseimbangan itulah sangat penting agar semua komponen, baik skala maupun niskala, tidak saling mengganggu. Sebagai manusia, kita seperti biasa memberikan oleh-oleh kepada orang-orang di alam nyata atau skala ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak terlihat atau yang berada di alam niskala? Keseimbangan di bumi sangatlah penting agar semua komponen baik skala maupun niskala tidak saling mengganggu. Rarapan misalnya, jadi begitu penting dilakukan meskipun sebagian orang banyak menganggap hal tersebut bukanlah hal yang mendasar. Kretek dalam sesaji itu adalah contoh dari rarapan, adalah sebuah persembahan yang dilaksanakan dalam keseharian masyarakat Hindu. Rarapan berasal dari kata gagapan yang memiliki arti oleh-oleh, di mana yang biasa kita berikan oleh-oleh adalah makhluk skala atau sesama manusia. Lalu apa oleh-oleh kita kepada makhluk yang tidak terlihat atau yang berada di alam tidak nyata atau alam niskala? Inilah yang penting untuk diharmoniskan, sebab mereka yang tak terlihat akan tetapi diyakini keberadaannya dapat mengganggu kita sewaktu-waktu. Meskipun tidak tersurat secara gamblang dan tidak dibahas secara jelas di dalam sastra, kebanyakan dari kita hampir tidak pernah melupakan yang namanya rarapan. Contohnya, kretek dalam sesaji. Rarapan secara khusus sering kita jumpai di sedahan karang, pelinggih surya, dan ada juga yang mengaturkan di tempat menanam ari-ari. Hal ini memiliki fungsi untuk memberikan oleh-oleh kepada makhluk yang berada di sekitar kita, namun wujudnya tidak terlihat. Rarapan diaturkan biasanya berupa rokok kretek, ketela rebus, ubi, jagung, laklak tape, jaja incin, dan lain sebagainya. Oleh karena perkembangan zaman, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan berbagai macam permen atau snack untuk rarapan tersebut. Intinya adalah, apa saja yang dikonsumsi oleh manusia dan sesuai dengan etika agama Hindu, itulah yang dijadikan rarapan. Rarapan tersebut diaturkan di tempat-tempat yang diyakini tengget atau angker atau memiliki penunggu gaibnya. Bisa di perempatan, di pinggir jalan, di jabapura, di areal bekerja, di pohon besar, atau bahkan ada yang mengaturkan di jembatan. Mengaturkan rarapan biasanya dilakukan oleh seseorang saat ia berkunjung atau melewati tempat tersebut. Lain halnya dengan pelinggih sedahan karang yang bagi sebagian besar umat Hindu diaturkan setiap hari. Jadi dapat diartikan rarapan merupakan oleh-oleh yang diberikan manusia kepada makhluk gaib yang tidak terlihat. Makhluk gaib tersebut adalah yang menjadi penunggu tempat-tempat yang dianggap angker tadi. Hal ini dilakukan agar makhluk gaib itu tidak mengganggu manusia dan cenderung diharapkan dapat membantu si manusia. Dengan rarapan ini setidaknya kita telah mengamalkan ajaran Trihita Karana, di mana kita telah berusaha membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam niskala yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam kehidupan nyata, yang paling sering kita jumpai mengaturkan rarapan adalah seorang pedagang. Rarapan ini dapat berupa jagung dan ubi. Namun selain itu, ada juga yang berupa gepokan dengan maksud dipersembahkan kepada Betara atau Tuhan yang Maha Esa. Persembahan ini biasanya diaturkan kepada buta kala yang mungkin ada di sekitar tempat mereka berjualan dan Ida Betari Melanting. Ida Betari Melanting adalah dewi yang berstana di Pura Melanting atau yang diyakini sebagai dewi perekonomian.
Hal itu mengandung harapan agar setiap usaha perdagangan yang dilaksanakan selalu lancar dan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, agar ancangan beliau tidak mengganggu usaha yang sedang dijalankan. Intinya adalah penyomil atau penetralisasi, namun skala atau tingkatannya lebih kecil daripada segahan. Hal itu membuktikan bahwa umat Hindu di Bali dalam kesehariannya bekerja dan dalam menjalankan kehidupan senantiasa memohon kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kesejahteraan. Demikian juga selalu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia maupun penguasa gaib yang bertujuan untuk menyelaraskan dunia. Untuk diketahui, makhluk gaib yang berada di suatu tempat yang diberikan rarapan dapat berupa catur sanak atau saudara kita secara niskala. Selain itu, yang bisa kita berikan rarapan dapat berupa wong samar, tonya, banaspati, ancangan betara, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah atma yang kesasar yang gentayangan. Dengan rarapan tersebut, manusia berharap semuanya menjadi tenang dan memberikan kedamaian kepada makhluk di bumi dan alam semesta ini. Dalam agama Hindu di Bali, terdapat berbagai jenis upacara maupun sesajen yang akan dihaturkan kepada Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah banten rarapan yang selama ini sudah sering diterapkan dalam agama Hindu di Bali. Rarapan biasanya dihaturkan dengan berupa rokok kretek, ubi rebus, ketela rebus, jaje incin, jagung laklak tape, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka rarapan yang dihaturkan saat ini justru semakin beragam, seperti snack, manisan atau permen, dan lain sebagainya. Di mana rarapan ini diibaratkan sebagai gagapan atau oleh-oleh bagi makhluk gaib yang menunggu suatu tempat. Dengan memberikan rarapan ini, diharapkan si penunggu gaib bisa merasa senang, tenang, dan bisa membantu aktivitas manusia di alam niskala, yang berarti bahwa manusia sudah menjalin komunikasi, sudah bekerja sama, menjalin keharmonisan dengan menjaga alam, serta menjalankan kehidupan di dunia, meskipun satu sama lain tidak saling melihat ataupun melakukan kontak. Setidaknya, keyakinan dan hati nurani manusia bisa menghubungkan dengan makhluk alam niskala. Melalui rarapan ini, manusia bisa ikut memelihara keharmonisan alam niskala dan skala yang selama ini dibatasi ruang dan waktu. Bagi umat Hindu di Bali, memberikan banten rarapan contoh berupa kretek dalam sesaji, berarti semua manusia di Bali dalam kesehariannya senantiasa memohon dan berdoa kepada ide Sang Hyang Widiwasa, dewa-dewi, maupun betara-betari, leluhur, supaya diberikan kesejahteraan dan kekuatan. Perilaku selalu menjalin keharmonisan dengan penghuni dan penguasa gaib adalah merupakan upaya untuk menyelaraskan dunia dan manusia tidak terganggu oleh makhluk gaib, begitupun sebaliknya. Manusia pasti mengharapkan bisa saling menguntungkan, saling memberi, dan saling membantu dengan makhluk gaib sehingga bisa tercipta kedamaian dari skala niskala. Demikianlah hakikat keberadaan terkait rarapan dalam Hindu Bali yang bisa menambah wawasan kita semua. Melalui rarapan, contoh kretek dalam sesaji, tentunya manusia bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan makhluk gaib di tempat-tempat yang diyakini memiliki penunggu, sehingga manusia bisa mencapai hidup yang damai dan tenang dengan memberikan rarapan kepada makhluk gaib. Makhluk gaib juga adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah indahnya apabila setiap insan di dunia ini dan setiap yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bisa menjalin keharmonisan lewat komunikasi, baik itu lewat yantra ataupun simbol-simbol yatnya, dan juga melalui sarana-sarana sebagai salah satu hakikat contoh bahwa kita saling menghormati satu sama lainnya meskipun berbeda alam. Kretek dalam sesaji adalah salah satu contoh kearifan lokal Bali dalam konsep bagaimana menghargai satu sama lainnya. Alam yang tak nyata dengan alam yang nyata berbalutkan konsep Trihita Karana.
Baik pemirsa, demikianlah pengertian daripada konsep kretek dalam sesaji yang diaturkan oleh umat manusia yang ada di Bali. Semoga hal tersebut menambah daripada pengetahuan sesama umat yang berada di seluruh Nusantara. Akhir kata, saya Jero Tapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.